Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Kau singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 13, ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jemaat dikasih Tuhan, seringkali kita bisa belajar dari Alkitab. Sejarah yang luar biasa mencatat tentang orang-orang di masa yang lampau, yang karena ketidaktaatannya kepada Tuhan terhadap perintah Tuhan, sehingga dia mengalami banyak masalah serius. Ya, kita masih ingat bagaimana Adam dan Hawa yang tidak mentaati perintah Tuhan, akhirnya jatuh dosa. Kita juga tahu di Alkitab ada contoh, misalkan Yunus yang harusnya pergi ke Niniwe, tetapi dia malah mau pergi ke tempat yang lain, akhirnya menghadapi masalah. Kita juga bisa melihat di sini tentang Saul. Saul ini sudah diperingatkan oleh Tuhan, ya, untuk mereka ini, untuk dia ini, jangan khawatir, jangan takut. Intinya lakukan saja apa yang menjadi bagianmu. Tetapi di sini Saul menantikan Samuel untuk segera memberikan korban kepada Tuhan, yang terkait karena mereka akan segera maju berperang. Tapi Samuel nggak datang gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Saul melanggar. Saul sendiri yang memberikan korban, sehingga akibat ketidaktaatannya ini, akhirnya justru bukannya berkat yang diterima, bukannya mendapatkan satu hal yang baik, tetapi yang kurang baik. Sedianya Tuhan itu mau mengokohkan kerajaan bagi Saul. Artinya Saul akan memerintah untuk selama-lamanya. Tetapi di sini karena ketidaktaatan Saul, sehingga yang terjadi justru sebaliknya, kerajaannya tidak tetap. Dan Tuhan akhirnya memilih pengganti Saul. Kita tahu orang itu adalah Daud. Ya, seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, karena ketidaktaatan inilah sehingga akhirnya Saul menghadapi masalah serius dalam hidupnya.
Dan kita juga belajar hari ini supaya kita jangan melanggar apa yang memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan. Jangan usah sok-sokan seperti Saul ini. Makanya Samuel dengan tegas mengatakan perbuatanmu itu bodoh. Karena itu bukan bagian Saul. Itu bukan tugasnya Saul. Itu tugasnya Samuel. Nabi Tuhan itu. Tetapi kenapa Saul yang adalah seorang raja tetapi mengambil alih posisi memberikan korban. Nah ini yang salah. Sehingga terjadi kemudian masalah serius. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari belajar untuk kita mencari kehendak Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan perintahkan bagi hidup kita. Sehingga kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan Saul, seperti yang dilakukan juga oleh Adam, Hawa, seperti yang dilakukan oleh Yunus, dan juga banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang lain, itu tidak terulang dalam diri kita. Sebaliknya, kita mendapatkan kita bisa melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud, ya dikatakan, ya. Jadi Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan menunjuk dia menjadi raja. Jadi artinya apa? Posisi Saul akhirnya digantikan oleh Daud. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, dan bukan hanya mengerti, belajar untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau itu memang bagian kita, kerjakan. Tapi kalau bukan, ya lakukan saja bagian kita. Jangan mengambil alih atau melakukan apa yang bukan menjadi bagian kita, apa yang bukan menjadi tugas kita. Ya, dalam hal ini tentunya kita melihat contoh Saul yang memberikan korban yang seharusnya bukan bagiannya. Ya, harusnya itu tugasnya Samuel. Tetapi karena ketidaktaatan dari seorang Saul, karena dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga akhirnya justru masalah serius. Sekalipun memang waktu itu secara manusia, wah iya Saul takut nih, rakyat meninggalkan dia. Waduh gimana nih kalau semuanya pada pergi. Tapi sekali lagi, belajar untuk lebih mentaati Tuhan daripada mengikuti apa kata orang, daripada melihat keadaan apa di depan kita. Lihatlah apa yang Tuhan kehendaki dan lakukan itu saja. Maka kita akan mendapat perkenanannya. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami belajar hari ini dari seorang Saul yang tidak mentaati perintah Tuhan, yang melakukan sesuatu yang tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Bukannya solusi, tetapi justru masalah baru. Dan akhirnya Saul ditolak dan engkau memilih Daud. Kami belajar hari ini Tuhan, betapa pentingnya mentaati perintah Tuhan, betapa pentingnya melakukan apa yang diinginkan Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena melihat keadaan, bukan mendengarkan suara orang, tapi kami mau belajar mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan mentaati, sebab itu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Menyerahkan hari ini hidup kami Tuhan dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.